Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Tebeng Kecer. Buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe untuk mengikuti terus videonya. Bisa nyalakan loncengnya. Di sini kita lanjut saja ke sebuah, ini ada motor Astrea Grand. Dan Astrea Grand ini mau kita apakan? Kita akan bahas di video ini. Kita akan membuat suatu perubahan pada motor ini. Mungkin agak ekstrim atau mungkin sedikit rumit buat teman-teman yang mau lihat selanjutnya. Bisa kita langsung saja ke topik atau ke pembahasannya, dimana di sini saya akan melakukan perubahan. Dan perubahan itu mungkin teman-teman semuanya udah pernah atau udah sering untuk melakukan perubahan ini. Dan ini buat teman-teman saja yang mau belajar. Itu ya, yang mau belajar itu bisa langsung kita praktekkan bersama, dimana kita akan merubah suatu part itu adalah sebuah kelistrikan, yaitu CDI. Untuk CDI kali ini Astrea Grand, apakah bisa memakai CDI selain Astrea Grand? Tentu saja bisa, tergantung kita saat pemasangannya dan penyesuaiannya. Begini Mas Bro, untuk penyesuaiannya kita sudah buka di bagian sini. Dan rencananya motor ini kita akan aplikasikan CDI Jupiter Jet 5TL 5TP gitu ya, seperti punyanya Mio atau Jupiter itu. Nah, di sini ada Yamaha Jupiter sudah saya pasangkan, mungkin bisa kita lihat. Nah, ini dia CDI-nya. Di sini kita sudah merakitnya, kita tinggal merubah proses selanjutnya. Untuk perakitannya di sini sudah saya tuliskan, nanti buat si owner yang mau melihat jalurnya atau meniru jalurnya, di sini sudah saya terapkan tulisannya seperti ini biar mudah untuk menyambung atau mengurutkan jalurnya. Dimana itu pinnya di sini sudah saya buat gambarnya, kotak 1 2 3 4 5 6. Nah, di situ tertera 1 itu dari sini ya. Jadi mulai urutan dari angka 1 itu pinnya di sini. Ini ada koil. Jadi kabelnya itu di sini menuju ke koil. Yang mana itu koil? Yang koil itu sebelum dia masuk ke busi itu yang ada kabel, ada pentolannya, itu namanya koil. Dan selanjutnya itu ke masa. Masa itu apa? Masa itu rombongan orang-orang banyak atau apa? Bukan. Masa itu kita bisa ke bodi. Kalau di Honda kabel hijau. Kita lanjut ke kabel hijau. Terus 12 volt. Di sini kita bisa langsung dari kontak, jadi kontak on, dia menyuplai ke sini. Nah, kalau masih nyoba-nyoba nggak perlu pakai kontak, ini langsung ke aki ya, ke baterai. Nah, begitu. Jadi keluaran kontrak yang 20 volt bisa masuk ke angka 3. Nah, 12 volt angka 3, 1 2 3. Pinnya seperti ini, tonjolannya di sini ya, jangan lupa posisinya. Dan yang keempat, 4 ini apa ya? 4 ini kok kosong, karena tidak ada saya tulis di sini, berarti dia kosong. Posisinya di sini kosong. Dan nomor 5 itu positif spool. Dan buat Astrea Grand spoolnya itu cuman 1 kabelnya di pulser. Pulser itu yang mana bos? Yang ini pulser ya. Positif spool dari sini langsung masuk ke angka 3 spool sorry ke angka 5 ya. Spoolnya di situ. Jadi kalau 2 seharusnya itu negatif pulser. Nah, ini pulsernya, pulser positif ke angka 5. Yang negatif pulser kalau nggak ada
ya wis nggak usah dikasih, langsung ke masa. Jadi ini bisa ke masa begitu ya. Ini karena sudah kita aplikasikan, mungkin teman-teman yang mau ingin melihat perakitannya di CDI nanti bisa di komen, kita bisa buatkan videonya, tutorialnya yang lebih mudah lagi karena ini posisinya sudah terpasang. Dan ini CDI, ini pulsa, ini buat shine itu ya, pulsar kedip-kedip itu, flasher ya, flasher. Dan kita udah upgrade juga untuk kiproknya menggunakan ini dari NMAX, lebih bagus lagi pakai Honda Macan itu Tiger ya, bagus karena buat ngontrol arus yang berlebihnya itu bisa dikembalikan lagi. Kalau yang ini bagus juga, tergantung kita mengaplikasikannya dan merakit jalurnya benar dan sesuai. Beginilah gambaran seperti minimalisnya yang sudah terpasang. Mungkin nanti kalau teman-teman mau ingin lanjut ke proses perakitan CDI dan kiproknya, bisa kita buatkan ke video selanjutnya. Dan kita pada hari ini akan membuatkan sebuah, karena CDI sudah berubah, pasti setiap tonjolannya sudah berubah, titik pick up pulsernya. Jadi di sini nanti kita yang akan rubah itu bagian ini Mas Bro. Nih, untuk menyesuaikan nih, mau CDI Shogun, CDI Yamaha Jupiter, Yamaha sembarang lah, kita harus memahami ini. Nah, untuk merubahnya gimana? Kita akan menambahkan tonjolan ini sesuai dengan kebutuhannya CDI. Buat teman-teman yang mau merubah titik tonjolan pulsernya itu, kita akan memperpanjang karena buat Yamaha Jupiter Jet atau Mio itu Mio Smile itu lumayan panjang itu 57,5. Nah ini nanti biar tidak panas, kita tidak mengelas dengan full, cukup dengan tambahan besi seperti ini, tempelkan dan kita las. Oke, selanjutnya kita ke project pengelasan ya lur, biar lebih jelas dan detailnya video ini. Kita lepaskan dulu magnetnya, dan ini karena sudah kita lepas pakai tracker tadi, cuman saya tempelkan. Kita akan memperpanjang panjangnya tonjolan pulser ini. Lanjut ke next pengelasan. Buat penonton pemirsa semua, jangan di skip dulu videonya biar tidak terlewatkan ya. Jangan di skip, usahakan tonton sampai selesai biar tahu detailnya. Nanti tidak ada komen-komen yang, Mas sudah saya gini-gini kok nggak ketemu, nggak ini. Buat teman-teman semua itu jangan di skip karena ini sangat penting dan sangat harus tahu detailnya. Baik Mas Bro, buat kita las ini kita persiapkan dulu peralatan lasnya, dan jangan lupa besinya ini tebalnya kurang lebih berapa ini ya, 1,5 mili lah, udah cukup. Tapi panjangnya kita sesuaikan dengan panjang titik pulsar yang dibutuhkan oleh CDI nya. Jangan lupa 57,5 ya kalau nggak salah, harusnya nggak salah lah, itu kan standarnya Yamaha. Next ke project selanjutnya yaitu pengelasan Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut proses pengelasan biar penuh dan bagus, sedikit-sedikit ya.
Pengelasan sudah selesai, lanjut ke proses penghalusan Mas Bro. Hanya kita titik-titik saja sudah. Jangan terlalu panas, kasihan magnetnya, reaksinya nanti akan berkurang dan berdampak pada motor Anda. Lanjut. Oke Mas Bro, ini jadinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tonjolannya sudah kita ukur dengan sketmat di angka 57. Piye to iki kamerane iki? Nah, sekitar segitu ya Mas Bro. Mungkin seperti itu. Ketebalannya pun sudah kita sesuaikan, lumayan ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini, kita tinggal mengaplikasikannya di Astrea itu. Di sini Mas Bro, kita tinggal pasang. Pastikan sebelum masang di one way-nya, pelornya sudah terpasang semua. Kita tinggal pasang sepulnya Mas Bro. Oke Mas Bro, setelah terpasang waktunya kita tes sound dulu. Kita nyalakan dulu, tes mesin apakah hidup secara normal, sampai gas limitnya seberapa. Oh, kotak dulu Mas Bro. Langsungnya ntar kita geber-geber dulu. Langsung bagus ya. Kayak ngono iki Mas Bro, kurang luwe lebih mak jedit gitu kan. Jangan lupa simak terus dan saksikan konten-konten menarik dari kita. Kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe video selanjutnya. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum.